Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Alatar dari Pendidikan Sejarah Untirta angkatan 2020. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah UTS Sejarah Hindu-Buddha, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Muhammad Ali Fadilah dan Ibu Yuni Maryuni. Di sini saya mengambil tema era keruntuhan sejarah Hindu-Buddha. Gimana kelanjutannya? Mari kita saksikan. Era keruntuhan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu maupun Buddha di Indonesia mengalami masa kejayaan antara abad ke-7 sampai 12 Masehi. Setelah memasuki abad ke-10 sampai abad ke-12, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu maupun Buddha di Indonesia mulai mengalami kemunduran. Secara umum, faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha sebagai berikut. Yang pertama, terdesaknya kerajaan-kerajaan kecil oleh kerajaan-kerajaan besar. Yang kedua, tidak ada pengadaran pemimpin sehingga tidak ada pemimpin pengganti yang setara dengan pendahulunya. Yang ketiga, munculnya perang saudara yang melemahkan kerajaan. Yang keempat, kemunduran ekonomi perdagangan negara. Dan yang kelima, tersiarnya agama Islam yang mendesak agama Hindu-Buddha. Berikut ulasan mengenai faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan besar di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha. Yang pertama, sebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mundur sejak abad ke-10 disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, perubahan keadaan alam di sekitar Palembang, Sungai Musi, Ogan Komering, dan sejumlah anak sungai lainnya membawa lumpur yang diendapkan dari sekitar Palembang sehingga posisinya menjauh dari laut dan perahu sulit merapat. Yang kedua, letak Palembang yang makin jauh dari laut menyebabkan daerah itu kurang strategis dan kedudukannya sebagai pusat nasional maupun internasional. Sementara itu, terbukanya Selat Berhala atau Pulau Bangka dan Kepulauan Singkep dapat menyingkatkan jalur perdagangan internasional sehingga Jambi lebih strategis daripada Palembang. Yang ketiga, dalam bidang politik, Sriwijaya hanya memiliki angkatan laut yang diandalkan. Setelah kekuasaan di Jawa Timur berkembang pada masa Erlangga, Sriwijaya terpaksa mengakui Jawa Timur sebagai pemegang hegemoni di Indonesia bagian timur dan Sriwijaya di bagian barat. Yang keempat, adanya serangan militer atau Sriwijaya, yang dimana serangan ini dilakukan oleh Teguh Darmawangsa terhadap wilayah selatan Sriwijaya, hingga menyebabkan utusan yang dikirim ke Cina tidak berani kembali. Dan serangan kedua dilakukan oleh Cholamandala atas Semenanjung Malaya pada tahun 1017. Kemudian atas pusat Sriwijaya pada tahun 1023 sampai 1030. Dalam serangan ini, Raja Sriwijaya ditawan dan dibawa ke India. Ketika Kertanegara bertahta di Singasari, juga udah usaha penyerangan terhadap Sriwijaya. Namun, baru sebatas usaha mengurung Sriwijaya dengan pendudukan di atas wilayah Melayu. Akhir dari kerajaan Sriwijaya adalah pendudukan oleh Majapahit dalam usaha menciptakan kesatuan Nusantara. Selanjutnya, runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Peranan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mundur ketika pusat kekuasaannya pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ada beberapa pendapat mengenai pemindahan pusat kerajaan ini. Pendapat lama mengatakan bahwa pemindahan pusat kerajaan ini sehubungan dengan adanya bencana alam berupa banjir atau gunung meletus atau adanya wabah penyakit. Namun pendapat ini tidak dapat dibuktikan sebab tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah. Pendapat lain menyebutkan bahwa rakyat menyingkir ke Jawa Timur akibat adanya paksaan terhadap para penganut Hindu untuk membangun Candi Buddha. Pendapat baru menyebutkan dua faktor berikut. Keadaan alam bumi Mataram yang tertutup secara alamiah berakibat negara ini sulit berkembang. Sementara itu, keadaan alam Jawa Timur lebih terbuka untuk perdagangan luar. Tidak ada pegunungan atau gunung yang merentangi, bahkan didukung adanya sungai Bengawan Solo dan Berantas yang memperlancar lalu lintas dari pedalaman ke pantai. Apalagi alam Jawa Timur belum banyak diusahakan sehingga tanahnya lebih subur dibandingkan dengan tanah di Jawa Tengah. Yang kedua, dari segi politik ada kebutuhan untuk mewaspadai ancaman Sriwijaya, terutama karena dijauhkan dari tekanan Sriwijaya. Ketika Sriwijaya sungguh-sungguh menyerang pada pertengahan abad ke-10, Empu Sindok dapat mematahkannya. Tapi serangan Sriwijaya berikutnya dibantu oleh Raja Wurawari pada tahun 1017, menghancurkan Mataram yang saat itu dipimpin oleh Darmawangsa. Kerajaan Mataram yang kedua berdiri kembali di Jawa Tengah pada abad ke-19, kali ini telah beragama Islam.